Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Masih bersama Ibu di bimbingan konseling. Kali ini akan membahas mengenai mengisi waktu luang dengan kegiatan positif. Waktu merupakan suatu hal yang sangat berharga dan tidak akan bisa diputar kembali. Saat Anda memiliki waktu luang, pergunakanlah dengan baik dan semaksimal mungkin. Ditambah lagi dengan kondisi wabah virus corona yang mengharuskan mayoritas dari siswa untuk belajar dari rumahnya masing-masing. Situasi yang mengharuskan Anda untuk belajar dari rumah akan membuat Anda akan memiliki waktu luang yang lebih banyak dari biasanya. Agar Anda bisa mengetahui apa saja kegiatan bermanfaat untuk mengisi waktu luang di rumah, sebelum itu harus tahu dulu nih, apa itu mengisi waktu luang? Waktu luang dapat diartikan sebagai waktu di mana kita bisa melakukan hal yang kita suka dan merujuk kepada kegiatan yang bersifat santai dan menyenangkan. Waktu luang juga bisa berarti sebuah kesempatan yang tersedia untuk Anda di sela-sela kesibukan aktivitas sekolah, bekerja, dan lain-lain. Ada 12 tips kegiatan bermanfaat untuk mengisi waktu luang. Tips yang pertama, menata rumah idaman Anda. Waktu luang merupakan momen yang tepat untuk menata rumah atau kamar Anda. Mulailah terlebih dahulu dari membersihkan halaman depan rumah agar terlihat rapi dan tidak mengganggu kebersihan, supaya mendapatkan udara yang terasa lebih segar. Lanjutkanlah dengan mulai menata bagian dalam rumah atau kamar yang menjadi tempat Anda untuk bersantai dan beristirahat agar suasana rumah terlihat lebih beda dari biasanya. Rapihkan dan sisihkan barang-barang yang sudah tidak Anda pakai dan sumbangkanlah barang tersebut apabila masih layak untuk digunakan oleh orang lain. Yang kedua, memperbaiki barang yang rusak. Belajar memperbaiki barang sendiri akan sangat bermanfaat. Memperbaiki barang yang rusak memang bukan merupakan tugas yang mudah. Namun apabila Anda memiliki waktu luang yang banyak, maka tidak ada salahnya bagi Anda untuk belajar memperbaikinya sendiri. Selain melatih keterampilan tangan, Anda juga bisa menghemat pengeluaran untuk membeli barang yang baru. Lakukan perbaikan secara hati-hati agar tidak terjadi hal yang diinginkan. Matikan terlebih dahulu colokan listrik sebelum Anda mulai membongkar barang elektronik. Hindari bekerja pada ruangan yang gelap dan pastikanlah Anda menggunakan peralatan yang tepat. Tips yang ketiga, melakukan hobi yang disukai. Waktu luang merupakan momen terbaik untuk melakukan hobi Anda. Apabila selama ini Anda tidak memiliki waktu yang tepat untuk melakukan hobi, pergunakanlah momen selama Anda belajar di rumah untuk melakukannya. Hobi seringkali memerlukan waktu yang tidaklah sedikit. Oleh karena itulah, manfaatkan waktu luang yang Anda punya untuk mengasah dan menjalankan hobi kesukaan Anda. Hindarilah untuk berpergian jarak jauh sampai masa pandemi selesai dan usahakanlah agar Anda melakukan hobi tersebut di rumah saja ya. Cobalah untuk mengeksplor hobi yang baru selama Anda berada di rumah. Hindari penggunaan gadget yang berlebihan apalagi untuk sekedar bermain game online. Tips yang keempat, rutin berolahraga agar tetap bugar. Sisihkanlah waktu dalam sehari untuk berolahraga. Dengan melakukan olahraga walaupun hanya sebentar bisa membuat tubuh Anda menjadi lebih sehat dan menguatkan sistem imun Anda. Selain itu, dengan berolahraga juga bisa membuat pikiran Anda menjadi rileks oleh hormon yang dikeluarkan tubuh Anda. Lakukanlah gerakan ringan seperti yoga ataupun stretching. Apabila Anda mempunyai sepeda ataupun treadmill, akan lebih memudahkan olahraga Anda. Hindari melakukan olahraga yang terlalu berat seperti mengangkat beban yang lebih berat agar terhindar dari cedera selama berolahraga. Tips yang kelima, mengikuti kursus dan pelatihan online. Selama masa pandemi virus corona, Anda dianjurkan untuk tidak keluar rumah. Namun, Anda masih bisa mengisi waktu luang tersebut mengikuti kursus dan pelatihan secara daring tentang berbagai macam jenis pembelajaran interaktif di berbagai aplikasi online.
Dengan menggunakan metode pembelajaran yang dilakukan secara nirkabel, terbukti efektif dalam memberikan informasi pendidikan yang menarik untuk Anda. Gunakan berbagai situs daring yang menyediakan pembelajaran secara online. Pilihlah topik yang paling menarik untuk Anda. Manfaatkan setiap momen pembelajaran yang Anda ikuti untuk mempelajari hal baru. Tips yang keenam, melakukan meditasi untuk menenangkan pikiran. Dilansir dari World Health Organization, waktu luang merupakan sebuah kesempatan emas bagi Anda untuk melakukan meditasi. Pelajari metode yang dalam melakukan meditasi dengan menggunakan video yang bisa Anda temui melalui media sosial. Hilangkanlah seluruh beban pikiran Anda dan fokuskanlah terhadap meditasi yang Anda lakukan. Gunakanlah waktu paling tidak selama 30 menit untuk bermeditasi dengan tenang. Tips yang ketujuh, belajar memasak makanan yang disukai. Memasak merupakan salah satu ide yang bisa Anda lakukan untuk mengisi waktu luang. Selain membantu orang tua, Anda juga bisa mengeksplor kemampuan memasak Anda. Pelajarilah resep yang bisa ditemukan pada media sosial dan Anda bisa menerapkannya dengan mencoba memasaknya sendiri. Berhati-hatilah saat Anda menggunakan kompor dan pastikan agar tingkat kesulitan resep yang Anda coba sesuai dengan keahlian yang Anda miliki. Jika gagal, maka jangan menyerah dan coba lagi ya. Tips yang ke-8, membuat taman sederhana. Taman bisa membawa suasana yang menyenangkan bagi siapapun. Anda bisa mempergunakan waktu luang tersebut untuk membuat taman sederhana pada rumah Anda. Dikutip dari Active Norfolk, berkebun dan menanam tanaman bisa mengurangi rasa depresi dan stres. Rumah yang sehat adalah rumah dengan taman yang asri dan segar. Taman bisa Anda buat secara sederhana tanpa harus menggunakan tempat yang banyak. Sebagai tahap awal, Anda bisa menggunakan pot yang dibuat dari botol minuman bekas yang sudah dipotong terlebih dahulu. Isilah dengan tanah dan pupuk, barulah tanamkan bibitnya pada tanah tersebut. Gantungkanlah pot sederhana tersebut pada halaman rumah Anda agar terlihat menarik. Tips yang ke-9, menghubungi keluarga jauh atau teman. Pergunakan waktu luang untuk bersosialisasi dengan keluarga jauh atau teman Anda. Komunikasi ini bisa dilakukan dengan menggunakan telepon atau panggilan video. Tanyalah bagaimana kondisi dan perkembangan mereka. Setiap orang tentu akan sangat senang apabila Anda memperhatikan dan menanyakan kondisinya. Dengan menghubungi kerabat Anda, mereka akan merasakan rasa bahagia karena bisa mencurahkan isi dan pikiran mereka kepada Anda. Tips yang ke-10, murojaah Al-Quran. Luangkan waktu untuk melakukan murojaah dengan mendengarkan murotal Al-Quran dan membaca secara berulang-ulang. Belajar dengan murojaah ini adalah metode yang digunakan untuk menjaga hafalan agar tidak lupa. Lakukanlah sedikit demi sedikit dengan selalu menambah waktu secara berkala. Maka gunakanlah waktu untuk terus memurojaah Al-Quran, karena selain dari kita bisa menghafal Al-Quran, namun cara kita mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Tips yang ke-11, menikmati waktu bersama keluarga. Tidak ada tempat terbaik lagi selain meluangkan waktu bersama keluarga yang Anda cintai. Nikmatilah waktu luang yang sangat berharga untuk berkumpul dan mengobrol bersama keluarga. Dengarkan cerita-cerita menarik yang disampaikan oleh anggota keluarga Anda. Pergunakanlah momen yang langka ini sebagai waktu untuk mendekatkan diri kepada seluruh anggota keluarga. Dan inilah tips yang ke-12. Beristirahatlah dengan baik agar kesehatan tetap terjaga. Beristirahat merupakan sebuah momen yang sangat baik bagi tubuh Anda untuk melakukan recovery. Pergunakanlah waktu luang Anda untuk istirahatkan tubuh setelah menyelesaikan banyak aktivitas yang melelahkan. Letakkanlah seluruh gadget agar pikiran Anda tidak terpengaruhi kembali oleh hal yang tidak perlu. Itulah 12 ide kegiatan bermanfaat untuk mengisi waktu luang Anda secara baik. Pergunakanlah setiap kesempatan yang ada untuk melakukan aktivitas yang positif dan berguna. Kurangi juga untuk melakukan aktivitas di luar rumah apabila tidak terlalu penting agar terhindar dari virus corona.
Sekian pembahasan materi kali ini. Selamat mencoba. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.